Bab 491. Dewi Bunga Wanita Bayi Kecil. Linlong yang mendengar pesan terakhir dari Dewi Bunga untuk bayi kecil merasa jantungnya tidak percaya. Halo, Dewi Bunga, itu Dewi Bunga. Dewi yang tercantik dan anggun di seluruh alam langit maupun di dunia manapun, tapi dia telah memiliki anak dengan saudarku. Bahkan di alam langit tidak ada yang bisa membuat dia tertarik, tapi saudaranya yang nakal itu bisa membuat Dewi Bunga menjadi miliknya. Dan memiliki anak. Bukankah Fenger akan marah karena hal ini jika tahu? Fikir Linlong yang masih melamun dalam pikirannya sendiri. Kaisar, Kaisar, panggil bawahannya dengan gugup, dia melihat kalau Linlong linglung setelah menyampaikan pesan dari Dewi Bunga. Ia wajar saja, dia pun bahkan juga tidak menyangka kalau Kaisar Harimau akan memiliki anak bersama Dewi tercantik di alam langit dan mungkin di seluruh dunia. Bahkan dulu Kaisar Langit pun tidak bisa membuat Dewi Bunga jatuh cinta padanya, tapi Kaisar Harimau bukan hanya bisa membuat Dewi Bunga jatuh cinta tapi bahkan telah memiliki anak. Saudara kedua, kenapa kamu melamun? Tanya Fenger yang tiba-tiba masuk, membuat Linlong sadar dari lamunannya sendiri. Itu, ada pesan dari alam langit yang dikirimkan seseorang Dewi padaku, ucap Linlong gugup. Dia takut kalau Fenger tahu pasti akan mengamuk dan mencari bayi kecil untuk meminta penjelasan. Karena meski Fenger sering menghukum bayi kecil, tapi dia tahu arti bayi kecil di hati Fenger. Oh, siapa Dewinya? Tanya Fenger. Itu, Dewi Bunga, ucap Linlong gugup. Saat dia berpikir Fenger akan menanyakan dia lagi, tapi kenyataannya tidak. Fenger hanya mengangguk seperti dia tidak terlalu kaget dengan itu. Apa ada pesan lain yang disampaikan Dewi Bunga untuk kucing bodoh? Tanya Fenger. Itu ada tapi. Linlong agak ragu untuk mengatakannya pada Lin Fenger. Katakan saja, ucap Fenger dengan tegas dan serius menatap Linlong. Linlong menghela nafas lalu dia pun mengatakan apa pesan yang ingin disampaikan oleh Dewi Bunga kepada bayi kecil, sedangkan dia berpikir kalau Fenger akan marah, tapi anehnya Fenger hanya mengangguk saja, tak terlihat kalau dia marah ataupun kesal. Fenger, kamu tidak marah? Tanya Linlong penasaran. Kenapa harus marah? Apa saudara kedua berpikir aku tidak tahu masalah bayi kecil dengan Dewi Bunga? Tentu saja aku tahu, ucap Fenger tersenyum, lalu dia berbalik meninggalkan Linlong yang sudah tercengang di sana. Tentu bawahannya juga ikut tercengang melihat permaisuri Phoenix tersenyum. Aku tidak menyangka kalau saudara ketiga sangat hebat, tapi sepertinya masalah besar akan segera dimulai, pikir Linlong. Lalu pada akhirnya dia memerintahkan bawahannya untuk membawa beberapa orang ke dunia dewa dan menyelidiki masalah yang berhubungan dengan alam langit. Fenger tahu akan masalah bayi kecil dan Dewi Bunga, karena saat hubungan aneh itu terjadi bayi kecil kembali ke tempatnya dan menceritakan hal itu dengan wajah berat dan juga jelas ada penyesalan di hatinya. Dan Dewi Bunga itulah menjadi satu-satunya penyesalan bayi kecil sebelum dia bereinkarnasi. Tentu saat itu dia melihat bayi kecil yang sangat sedih. Fenger tidak dapat membantu apapun karena prianya yang dikatakan orang berdarah dingin dulu sebenarnya memiliki hati yang lembut dan juga penyayang. Jika tidak, mana mungkin juga Dewi Bunga mau mengirim pesan tentang alam langit ke alam binatang suci. Itu semua jelas karena dia percaya kalau bayi kecil akan melakukan sesuatu untuk masalah tersebut dan juga meminta bayi kecil untuk melindungi anaknya sendiri. Dasar suami yang menyusahkan. Aku tidak tahu bagaimana nantinya jika kedua orang itu bertemu, ucap Lin Fenger sambil tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia juga sudah mengirim pesan kepada bayi kecil. Hal yang paling tidak diduga adalah Lin Fenger wanita tercantik di alam langit yang juga tidak kalah dengan Dewi Bunga yang berada di alam langit. Gua mengantuk sekali, memang perut sudah kenyang, saatnya untuk tidur. Hari yang menyenangkan, ucap bayi kecil yang tidur di punggung seekor singa api yang besar di dalam pedalaman hutan daerah barat. Wajah singa itu juga terlihat sangat lesu dan menyedihkan, jelas dia telah dipukuli oleh bayi kecil dengan sangat keras sampai membuatnya patuh seperti itu. Bayi kecil menerima pesan dari Fenger, tentu saat dia membaca pesan itu wajahnya terlihat sangat sedih dan bayi kecil langsung dengan berat hati menghela nafas menatap langit. Maaf, mungkin aku telah membuatmu menderita di sana. Tapi yakinlah, di saat aku dan kakakku ke alam langit, maka di saat itulah Kaisar Harimau kembali dan siapapun yang menyentuhmu bahkan sehelai rambutmu saja akan merasakan murka Kaisar ini, ucap bayi kecil. Tak sengaja aura buruk bayi kecil lepas dari tubuhnya, sesaat itu juga singa api yang akan tidur merasa bergetar dan tubuhnya jelas langsung berkeringat dingin. Dia bersumpah tidak akan pernah membuat kucing kecil ini marah.
Bayi kecil menghela nafas lalu dengan tenang Kebi tertidur tanpa peduli dengan singa api. Di sekte langit, Lintian yang sedang duduk di tempat tidur membuka matanya, jelas dia merasakan sesuatu yang aneh beberapa saat lalu. Sepertinya orang ini tidak tahan, ucap Lintian sambil tersenyum melihat ke arah jendela yang tertutup. Tentu dia tahu kalau ada seseorang yang diam-diam mengawasinya dari luar jendela itu, tapi entah tujuannya untuk apa Lintian tidak bisa memastikan hal tersebut. Terkadang orang yang terlalu serakah akan lebih mudah matinya, ucap Lintian sambil tersenyum. Dia tidak mempedulikan orang di luar kamarnya itu dan hanya dengan tenang kembali menutup matanya. Di luar, pria berpakaian hitam yang mampu melihat Lintian di sana sedikit merasa aneh, jelas bocah itu hanya kembali berlatih dan tidak berhasil melihat atau merasakannya. Tapi sebenarnya dia tidak tahu kalau Lintian tidak peduli dengan semut yang hanya berada di alam puncak raja. Alasan Lintian tidak bertindak karena dia ingin orang-orang itu berpikir kalau dia tidak terlalu memperhatikan sekte. Serta memang dia mendapatkan perintah untuk membunuh Lintaim, sayangnya tempat itu dijaga sangat ketat oleh bawahan tetua agung. Sial, aku tidak dapat membunuh bocah ini sekarang, ucap pria berpakaian hitam tersebut dengan wajah marah. Dia telah diperintahkan oleh 5 tetua besar untuk membunuh Lintian karena dia telah menyakiti anak dari pemimpin dari 5 terua dia sendiri. 492. Anak dewa dari alam langit. Hei, sepertinya aku harus membuat lebih heboh lagi, ucap Lintian sambil tersenyum. Dia menghilang dari kamarnya dengan cara berpindah tempat. Di saat Lintian menghilang, orang yang mengawasi Lintian itu pun kaget karena tidak dapat merasakan aura dari Lintian. Kemana orang itu pergi? Pikirnya sambil mencari Lintian dengan wajah bingung. Swiss. Tiba-tiba sesosok bayangan orang muncul di belakang pria itu, tanpa dia sadari Lintian tersenyum melihat orang yang kebingungan itu. Tapi, hei, siapa yang kamu cari? Tanya Lintian dengan wajah santai dan senyum yang menyenangkan. Kau, bagaimana Bi? Mulut pria itu tertutup di saat Lintian memukul pingsan dirinya, dia pun langsung dibawa Lintian pergi dari tempat tersebut kembali dalam kamarnya. Lalu dia mengikat dan mengunci ki di dalam tubuh pria tersebut agar tak bisa menggunakan kekuatan maupun bunuh diri. Sepertinya orang ini bisa aku gunakan untuk memata-matai kelima tetua itu, karena jika tebakanku benar pasti ada orang luar yang berada di belakang mereka berlima, ucap Lintian dengan wajah serius. Lalu tanpa sedikit ragu pun dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengontrol orang yang sedang pingsan itu secara langsung. Tak berselang lama Lintian berhasil menguasai pria itu, dan dia yakin kalau pria ini tidak akan pernah bisa untuk mengkhianatinya, karena sekali pria itu berpikir untuk mengkhianati Lintian maka dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Bahkan meski dia bunuh diri pun dia tidak akan bisa melakukannya, malah itu akan membuat jiwanya semakin merasakan sakit yang tak tertahankan. Tap. Hei, bangun, ucap Lintian sambil menamparkan wajah pria itu dengan agak keras. Tak berselang lama setelah wajah pria itu bengkak, barulah dia bangun karena merasakan sakit di sekitaran wajahnya, lalu tanpa sadar dia melihat Lintian yang masih tenang tersenyum kepadanya. Kau, bagaimana bisa? Ucap pria itu yang juga sedang berusaha melepaskan dirinya dari ikatan dan belenggu Lintian, tapi sayangnya dia tidak bisa melakukan apapun terhadap ikatan dan belenggu Lintian. Sudahlah, duduk saja dengan tenang dan jawab saja pertanyaanku, ucap Lintian dengan wajah yang cukup menakutkan apabila pria itu yang melihat. Pria itu hanya diam, dia juga berusaha untuk bunuh diri tapi pada saat dia akan melakukannya, seakan rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul dan membuat dia berteriak keras karena sakit. Lintian hanya tersenyum melihat pria itu kesakitan, bahkan dia membiarkan teriakan pria itu terdengar keras. Itu karena memang di sekitar kamarnya sudah dipasang formasi, jadi apapun yang terjadi di dalam kamar ini tidak akan ada yang tahu meskipun orang itu berteriak sekeras-kerasnya pun. Apa yang kau lakukan padaku? Tanya pria itu dengan ketakutan melihat Lintian. Tidak ada, aku hanya menandai jiwamu agar kamu bisa menjawab pertanyaanku saja, ucap Lintian dengan santai. Tapi wajah pria itu berubah seketika, menandai jiwanya. Bukankah berarti sekarang dia adalah budak Lintian? Hal ini membuat wajahnya sangat jelek. Tadi dia juga sudah berusaha bunuh diri, tapi saat dia akan melakukannya rasa sakit yang luar biasa membuat dirinya tak bisa apa-apa. Sekarang ternyata dia telah salah menilai Lintian,
pemuda yang ada di depannya ini pasti lebih kuat dari laporan yang diberikan oleh 5 tetua besar. Jelas seseorang yang dapat memasang tanda jiwa dengan mudah adalah orang yang lebih kuat dari 5 tetua besar. Sudah, jangan banyak berpikir, sekarang ceritakan tentang 5 tetua besar serta siapa dalang di balik perbuatan mereka. Tegas Lin Tian dengan wajah serius. Mendengar hal itu pria tersebut diam dan tak berbicara. Dia hanya menatap Lin Tian dengan wajah tenang. Jelas dia berusaha untuk tidak berbicara kepada Lin Tian. Tentu saja Lin Tian hanya tersenyum sedikit, lalu tak lama rasa sakit yang luar biasa muncul di kepala pria tersebut karena jelas kalau dia melawan Lin Tian yang membuat jiwanya terasa sakit. Bicaralah, jika kamu benar-benar tidak ingin merasakan sakit seperti itu lagi, tapi jika masih ingin silahkan terus diam setiap aku bertanya, ucap Lin Tian dengan senyum tenang jelas di wajahnya. Pada akhirnya setelah beberapa kali merasakan sakit yang luar biasa membuat pria itu akhirnya berkata dengan jujur kepada Lin Tian tentang rencana dari 5 tetua besar. Ia memang ada orang di belakang kelima tetua besar itu, dan setaunya dia seorang pria muda yang kekuatannya lebih kuat melebihi kelima tetua itu tapi mungkin tidak sekuat leluhur tua. Dan setaunya 5 tetua besar memanggil pria muda itu dengan sebutan anak dewa, dan mereka sangat menghormati pria tersebut karena dia pernah melihat beberapa kali kalau 5 tetua besar itu berlutut di hadapan pemuda itu. Mendengar hal itu Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Dia tiba-tiba teringat dengan perkataan bayi kecil tentang beberapa anak dewa yang mungkin akan membuat masalah di dunia dewa. Tidak ada pilihan lain, aku harus meminta bayi kecil untuk mengirim orang-orang itu ke sini, ucap Lin Tian serius. Sekarang dia hanya cloning saja, dan tubuh aslinya juga sedang sibuk mengurus masalah di benua barat dan jika dia benar maka ada beberapa dari anak dewa tersebut yang ingin menguasai sekte langit ini. Ia tentu dia juga tahu kenapa anak dewa itu ingin menguasai sekte langit, karena itu pasti karena warisan kaisar langit yang dia miliki. Jadi sekarang dia tidak punya pilihan selain bertindak duluan untuk memanggil orang-orang yang dikatakan bayi kecil itu. Hai, kan enak jika kamu jujur, ucap Lin Tian melepaskan ikatan pria tersebut. Melihat ikatannya dilepas Lin Tian serta kekuatannya juga tidak disegel lagi, dia pun bersiap untuk bunuh diri tapi melihat senyum Lin Tian dia pun mengurungkan niatnya itu. Oh, baguslah kamu tidak bunuh diri, sekarang aku akan memberimu tugas. Ucap Lin Tian dengan nada tenang. Apa itu tuan? Ucap pria tersebut dengan berlutut di depan Lin Tian, itu pun karena dia sadar kalau dia tidak akan dapat lari dari Lin Tian bahkan jika mungkin dia mencoba untuk bunuh diri. Lalu dengan tenang Lin Tian mengangguk dan memberi pria itu perintah untuk memata-matai kelima tetua besar itu, dan dia harus melaporkan jika ada berita atau hal lain yang akan dilakukan mereka. Meskipun Lin Tian yakin kelima tetua itu pasti akan menemuinya tapi dia juga yakin kalau mereka masih akan bersabar untuk itu, jadi karena hal itu mengapa tidak sekalian memasukkan mata-mata ke dalam tempat mereka untuk mengawasi gerak-gerik mereka. 493. Rencana 5 tetua besar. Kamu sekarang kembalilah, dan cobalah membuat alasan agar mereka tidak curiga padamu, kamu bisa melakukannya. Ucap Lin Tian dengan serius. Pria itu diam karena dia masih ragu bagaimana agar 5 tetua besar akan percaya kepada dirinya jika langsung kembali seperti ini. Dan juga dia diperintahkan agar membunuh Lin Tian jika dia kembali, bukankah mereka tidak akan percaya pada dirinya? Katakan saja kalau kamu tidak bisa menemukanku, karena ada formasi di dalam kamar ini tentu aku juga akan memasang formasi untuk membuat hal itu dipercayai mereka, jadi kamu tidak perlu khawatir, ucap Lin Tian dengan senyum. Tanpa ragu dia sedikit memberikan alasan yang tepat untuk digunakan. Pria ini meyakinkan 5 tetua besar, tentu pria itu juga mendengarkan semua yang dikatakan Lin Tian. Setelah mendengarkan apa yang direncanakan Lin Tian dia yakin kalau hal itu mungkin bisa membuat 5 tetua besar percaya. Tenang saja, aku tidak akan pernah memperlakukanmu tidak adil, ambil ini. Ucap Lin Tian melemparkan sebotol pil kaisar tingkat rendah pada pria tersebut. Ini, wajah pria itu berubah seketika melihat pil yang ada di tangannya, jelas kalau dia tahu apa isi pil yang ada di botol tersebut. Ambillah, jika kamu berhasil dalam misi ini akan kupastikan kamu mendapatkan lebih dari ini, goda Lin Tian sambil tersenyum. Baik tuan, hamba pergi. Ucap pria itu dengan wajah yang hormat kepada Lin Tian. Jelas kalau sekarang hatinya langsung senang melayani Lin Tian, bahkan rasa benci dan penyesalan tadi hilang seketika digantikan rasa bahagia karena bisa melayani pemuda di depan dia ini. Pria itu jelas yakin kalau Lin Tian bukanlah orang biasa saja, kemungkinan dia juga seorang alkimia master atau murid dari seorang ahli kuat juga. Bagus,
Pergilah, ucap Lin Tian yang telah membuka jendelanya dan melepas formasi sementara. Pria tersebut mengangguk lalu langsung menghilang setelah di luar jendela. Lin Tian yang melihat pria tersebut penuh semangat dia pun tersenyum. Sekarang dengan adanya mata-mata di sisi 5 tetua besar, dia bisa mengetahui gerak-gerika mereja serta anak dewa yang berada di belakang 5 tetua besar itu. Sepertinya aku harus meminta bantuan bayi kecil, tapi sialnya orang itu keluar entah kemana, dan hanya besok mungkin kucing kecil itu kembali, ucap Lin Tian yang agak kesal. Lalu cloning Lin Tian memasang kembali formasi yang cukup kuat di sekitaran kamarnya. Setelah selesai dia kembali ke tempat tidur dan menutup matanya untuk berlatih. Ia meski itu adalah cloning Lin Tian tapi dia masih tetap bisa berlatih sendiri apalagi setelah cloning itu kembali ke tubuh Lin Tian mungkin saja kalau Lin Tian bisa mendapatkan beberapa manfaat. Besok paginya, apa katamu? Ucap tetua Peng dengan kaget. Dia sepertinya dilindungi oleh leluhur tetua. Aku bahkan tidak bisa melihat keadaan di dalam kamarnya karena formasi tersebut, ucap pria yang telah menjadi budak Lin Tian itu. Sial, ucap tetua Peng dengan marah, rencananya untuk membunuh Lin Tian tidak bisa dilakukan sekarang kalau benar pemuda itu dilindungi oleh leluhurnya dia tidak ada pilihan lain selain mungkin bertindak sendiri. Kamu kembalilah, bersiaplah karena Tuan akan memulai rencananya sebentar lagi jadi jangan sampai ada masalah, ingat. Ucap tetua Peng dengan wajah serius. Iya, balas pria tersebut, lalu dia pun pergi dari tempat tetua Peng itu dengan tenang, tapi jelas kalau di dalam hatinya sudah sangat cemas akan ketahuan oleh tetua Peng tersebut. Bing Sao, kamu tidak akan bisa untuk menyelamatkan sekte ini lagi karena setelah ini sekte langit akan menjadi milikku, hahaha, ucap tetua Peng sambil tertawa keras. Jelas kalau dia benar-benar ingin mengambil alih sekte langit secara paksa, dan dia juga pasti akan menyingkirkan orang-orang seperti Bing Sao kalau bukan karena leluhur tua yang masih ada kemungkinan sekarang dia sudah bertindak. Tetua Peng kapan kita bertindak? Tanya salah satu dari 5 tetua, jelas dia sangat setia kepada tetua Peng dikarenakan tuan dari tetua Peng adalah anak dewa yang sangat kuat. 2 hari lagi, besok kita juga harus benar-benar bersiap serta kita harus membuat para leluhur itu tidak bisa berbuat apa-apa selama kita melakukan tindakan, ucap tetua Peng. Bagaimana caranya? Mereka sangat kuat, ucap tetua lainnya. Tenang saja, Tuan telah mempunyai rencana untuk para leluhur itu jadi kita tidak perlu khawatir jalankan saja rencana kita sesuai yang ada, balas tetua Peng dengan tenang. 4 tetua lain mengangguk, lalu mereka pun pergi dari ruangan itu bersama-sama dan tinggallah di sana tetua Peng sendirian sambil duduk dengan penuh senyum. Kamu sepertinya cukup senang, ucap suara muda dari belakang tetua Peng itu. Saat mendengar suara itu tetua Peng langsung berdiri dan berlutut ke arah suara tersebut. Tak lama sesosok pria muda memakai pakaian serba hitam muncul di tempat tetua Peng duduk sebelumnya. Salam Tuan, ucap tetua Peng sambil berlutut, pria tersebut mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana, apa rencananya sudah bisa kita mulai? Tanya pria muda itu. Iya Tuan, semua sesuai dengan rencana kita jadi Anda tidak perlu khawatir, ucap tetua Peng. Pria itu mengangguk dengan lembut. Dia adalah anak dewa yang ikut campur dalam masalah sekte langit dan dialah dalang dari perbuatan yang dilakukan 5 tetua tersebut. Bagus, lakukan yang terbaik kita harus menguasai sekte langit ini pastikan jangan sampai gagal. Ucap pria muda itu. Iya, jawab tetua Peng dengan hormat. Pria itu memandang ke langit ruangan tersebut dengan wajah sedikit mengerut. Akan kuperlihatkan siapa yang akan dapat menjadi kaisar langit duluan. Zhao Lu kamu pasti tidak akan menyangka bukan? Ucap pria muda tersebut dengan wajah tersenyum mengecek. Dia telah merencanakan semua hal ini selama beberapa tahun, karena dia telah mengetahui sebuah informasi yang mengatakan kalau sekte langit ini berasal dari tempat kaisar langit dulu dilahirkan dan dibesarkan. Maka dari itu dia ingin mencoba untuk menguasai sekte ini dulu dan perlahan mulai mencari tahu di mana tempat warisan kaisar langit berada. Tentu dia tidak peduli dengan 5 tetua besar karena baginya kelima orang itu hanyalah pion yang akan dia gunakan untuk sementara. Pemuda itu sendiri adalah salah satu yang berada di sisi para dewa yang hanya menginginkan warisan kaisar langit untuk dirinya sendiri. Sedangkan pria yang telah diperbudak Lin Tian itu, telah mengirimkan sebuah pesan yang berisi tentang rencana tetua besar dan pemuda tersebut dengan cepat, jelas dia telah menganggap Lin Tian sebagai tuannya sekarang. 494. Ke tanah mati, di suatu tempat. Bai Ying kenapa kamu memanggil kami? Tanya Zhao Lu anak dari Dewa Bulan.
Di istana yang cukup besar, Bai Ying yang menerima pesan dari bayi kecil kemarin langsung memanggil kedua pemuda itu untuk bertemu dengan dirinya. Ada seseorang yang ingin kita pergi ke suatu tempat, ucap Bai Ying. Mendengar perkataan Bai Ying yang singkat itu, Zhao Lu dan Yue Liandao sedikit mengerutkan kening. Seseorang ingin mereka pergi ke suatu tempat. Bukankah sama saja seperti mereka adalah bawahan orang tersebut? Ada apa dengan Bai Ying perempuan yang cukup kejam ini? Jangan salah paham, orang yang aku maksud bukanlah orang yang dapat kita singgung dengan mudah. Karena kekuatannya sangatlah kuat, mungkin jika kita bertiga bergabung melawannya hanya kematian yang akan kita terima, ucap Bai Ying dengan wajah serius. Dia berani mengatakan hal seperti itu karena dia sendiri telah merasakan tekanan dari bayi kecil tersebut. Katakanlah, apa yang ingin dia perintahkan kepada kita? Ucap Zhao Lu yang melihat wajah serius Bai Ying. Dia yakin kalau Bai Ying tidak akan berbohong kepada mereka karena dia juga tahu dari pesan ayahnya Dewi Bunga sangat ingin alam langit kembali tenang dan teratur seperti semula. Bai Ying mengangguk lalu dia menceritakan apa isi pesan bayi kecil kepadanya. Bayi kecil memerintahkan mereka untuk pergi ke sebuah sekte di benua barat bernama Sekte Langit. Di sana mereka harus membantu seorang pemuda bernama Lin Tian. Dan setelah semua masalah di sana selesai maka mereka bertiga bisa bertemu dengan bayi kecil di benua barat. Hal ini mereka harus pergi sekarang karena jika terlambat kemungkinan mereka bertiga akan menyesal selamanya. Itulah pesan yang diberikan oleh bayi kecil kepada Bai Ying. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ying, kedua pria itu mengerutkan kening. Mereka berdua masih berpikir maksud dari bayi kecil yang mengatakan jika mereka tidak pergi akan menyesal selamanya. Jika itu benar maka mari kita pergi. Bai Ying, apa lokasi Sekte Langit ada di isi pesan itu? Tanya Zhao Lu yang bisa dibilang lebih cerdas dan telah sedikit memahami isi pesan yang diberikan bayi kecil itu. Ada, kapan kita berangkat? Tanya Bai Ying. Sekarang, tidak perlu membawa bawahan kita, cukup kita saja. Menurut pesan itu tidak ada dikatakan kalau kita harus membawa pasukan, jadi kemungkinan itu hanya untuk kita bertiga, jelas Zhao Lu dengan serius. Setelah mereka sedikit berbicara lagi, ketiganya menghilang dari istana itu dan pergi menuju benua barat tempat Sekte Langit berada serta Bai Ying telah mengirimkan pesan lagi kepada bayi kecil yang mengatakan kalau mereka sedang menuju Sekte Langit. Jelas kalau orang-orang yang dimaksud oleh bayi kecil kepada Lin Tian adalah ketiga anak dewa ini. Dia ingin ketiga orang tersebut bisa bertemu dengan Lin Tian dan menjadi bawahan Lin Tian. Karena dia tahu kalau mereka berasal dari keluarga yang sangat setia kepada Kaisar Langit. Semuanya memang telah direncanakan bayi kecil setelah membaca beberapa pesan tentang orang-orang yang bersama dengan Bai Ying yang juga anak bayi kecil tersebut. Meski Bai Ying belum mengetahui kalau ayahnya adalah seekor kucing putih yang berpura-pura menjadi sangat imut di dunia dewa sekarang. Istana Barat, Kak, mereka bertiga telah berangkat, selanjutnya itu terserah kamu. Ucap bayi kecil yang sedang duduk bersama Lin Tian. Iya? Baguslah, sekarang mari kita pergi ke tempat yang kamu katakan itu, karena setelah masalah Sekte Langit selesai maka saat itulah Sekte Langit pindah, ucap Lin Tian. Iya, hehehe, aku ingin melihat bagaimana reaksi semua para tua bangka itu setelah tahu kalau tanah benua barat yang kita ambil lebih padat energi dari tempat mereka, ucap bayi kecil sambil tersenyum mengejek. Lin Tian tidak menjawab, dia hanya tersenyum mengangguk setuju dengan bayi kecil. Dia juga penasaran bagaimana reaksi mereka setelah tahu kalau benua yang mereka katakan termasuk lemah ternyata ada tanah yang luar biasa di sini. Setelah bertemu dengan Lin Jing dan menceritakan apa yang akan dia lakukan, Lin Tian pun pamit pergi untuk sementara sedangkan Lin Jing tinggal di istana untuk membantu Lin Tian mengatur urusan benua barat. Adikku ini memang jenius yang luar biasa, pikir Lin Jing yang melihat Lin Tian pergi dari istana. Hal yang sangat dia banggakan adalah melihat kalau adiknya ini bisa menjadi sosok yang sangat luar biasa melebihi orang tua mereka. Dan sebagai kakaknya itu adalah hal yang sangat dia banggakan, karena itu dia dengan senang hati membantu Lin Tian di benua barat. Bagaimanapun selama ini dia tidak pernah membantu Lin Tian karena mereka dulunya masih terpisah. Jadi sekarang dia ingin menjadi kakak yang sempurna untuk Lin Tian. Padahal di mata Lin Tian dia telah menganggap Lin Jing sendiri sebagai kakak yang sempurna karena Lin Tian jelas kalau Lin Jing sangat menyaingi dirinya. Ayah, Ibu Ying, kalian mungkin akan terkejut setelah tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian nanti, ucap Lin Jing melihat ke langit sambil membayangkan bagaimana reaksi orang tuanya saat tahu apa yang telah Lin Tian lakukan. Swiss, setelah hampir terbang setengah hari Lin Tian dan bayi kecil pun sampai ke tempat tujuan mereka.
Di mana bayi kecil yang telah menyegel tanah yang menghasilkan energi luar biasa di benua barat tersebut? Hei, inikah tanah mati itu? Ucap Lin Tian sambil melihat tanah yang tandus tersebut, tapi jelas kalau Lin Tian dapat merasakan kalau tanah tandus ini hanyalah bagian dari sebuah formasi besar. Hehehe, iya kak, nanti kamu akan terkejut setelah tahu apa yang ada di dalam sana, ucap bayi kecil dengan senyum puas. Dulu dia telah menyegel tanah mati ini untuk dirinya sendiri, jadi bisa dibilang tanah mati ini telah menjadi miliknya selama ini tanpa ada yang mengetahuinya kalau bukan karena Lin Tian dia tidak akan mengatakan tentang rahasia tanah mati ini kepada orang lain. Bisa dibilang kalau bagi bayi kecil tempat ini adalah tempat di mana dia bisa beristirahat dengan tenang tanpa ada orang yang mengganggu. Iya walaupun dia tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tanah mati ini berkat formasi yang dipasangnya. Baiklah. Mari perlihatkan padaku isi dari tanah mati ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hehe, baik, balas bayi kecil, lalu bayi kecil menepukkan tangannya lalu sebuah lubang seukuran Lin Tian terbuka di depan mereka. Melihat lubang itu Lin Tian pun masuk ke dalamnya tanpa menunggu perintah bayi kecil. Ini, Lin Tian kaget setelah melihat di dalam formasi yang telah dipasang bayi kecil tersebut. 495. Terlalu naif. Di dalam itu Lin Tian melihat istana putih yang sangat megah serta area di sekitarnya yang telah dibuat seperti sebuah sekte besar. Ia kemungkinan tempat ini lebih besar dari sekte besar lainnya itulah yang pikirkan Lin Tian setelah melihat semua yang ada di dalam sana. Bagaimana kak? Akulah yang telah menciptakan semua ini, ucap bayi kecil dengan bangga. Sungguh luar biasa. Kamu tahu aku berpikir kalau di dalam sini pasti masih kosong tapi tidak kusangka semuanya telah berdiri dengan sangat megah, ucap Lin Tian dengan senyum puas melihat semua itu. Bayi kecil tersenyum bangga, dulu memang dia sengaja membangun semua ini hanya untuk bersenang-senang, dan tentu untuk membangun hal seperti ini dengan kekuatannya dulu hanyalah sepotong kue saja. Tapi hal yang tidak baik kecil duga adalah kalau tempat yang telah dia bangun selama ini akan berguna sekarang untuk Lin Tian. Dia merasa cukup beruntung akan semua itu karena itulah dia tersenyum dengan puas setelah melihat keterkejutan Lin Tian. Mari kak, aku tunjukkan semua tempat ini padamu, ucap bayi kecil yang sekarang telah terbang dengan sayapnya sendiri. Lin Tian mengangguk, dia juga ingin tahu semua tempat di sini agar nanti bisa dengan mudah mengatur murid-murid Sekte Langit. Bayi kecil membawa Lin Tian berjalan-jalan di tempat itu sambil memperkenalkan tempat-tempat di sana. Jelas Lin Tian sangat puas dengan tempat itu karena di sini sudah ada perpustakaan untuk meletakkan semua buku kultivasi dan teknik bela diri yang ada terus ada beberapa gunung yang bisa dijadikan tempat murid dalam tinggal serta tetua tinggal juga. Dan ada istana yang bisa dikatakan tempat berkumpul atau diadakannya pertemuan, ada bagian luar yang bisa digunakan untuk murid luar nanti, bisa dibilang semuanya sudah lengkap serta semua tempat itu sangat besar dan iwas, bagus. Energi di sini juga sangat padat jadi kita tidak perlu khawatir dengan Ki di sini, ucap Lin Tian. Iya, dan juga jika keluarga kita di dunia biru tinggal di sini kemungkinan mereka bisa mengejar ketinggalan mereka kak, ucap bayi kecil. Lin Tian juga mengangguk setuju karena hal itu memang benar. Dari energi yang dia rasakan sekarang bahkan dia pun jika tidak bisa menahannya maka akan menerobos ke puncak alam dewa tingkat menengah, tapi karena dia telah menekan semua energi itulah dia tidak menerobos. Oh iya, mari memasang beberapa array lagi meski arraynya telah sangat kuat tapi kita juga butuh beberapa formasi tersembunyi jika ada terjadi beberapa hal yang di luar kendali kita, ucap Lin Tian. Bayi kecil mengangguk lalu keduanya bersama-sama mulai membuat formasi yang telah mereka rencanakan di sana. Jelas mereka berdua langsung bekerja untuk memperkuat tempat itu agar bisa membuat Sekte Langit meningkat lebih cepat. Di Sekte Langit, setelah 2 hari berlalu, 5 tetua besar telah mengumpulkan pasukan mereka untuk menyerang Sekte Langit, dan mereka pun telah mulai untuk bergerak dengan anak buah mereka masing-masing. Setelah mereka bergerak Master Sekte sementara di langit terkejut dengan berita yang dia dapatkan, dia pun segera mengumpulkan juga pasukannya untuk melawan 5 tetua besar tersebut. Dan juga Lin Tian dipanggil ke aula untuk bertemu dengan mereka di sana, dan setelah Lin Tian sampai di aula dia melihat banyak tetua yang mengikuti Bing Sao dan tetua agung telah berkumpul di sana. Tapi di kursi pemimpin Sekte Langit Lin Tian melihat tempat duduk itu kosong, tanpa basa-basi Bing Sao langsung meminta Lin Tian untuk duduk di kursi itu untuk memimpin pertemuan mendadak kali ini. Meski ada beberapa orang yang keberatan tentang Lin Tian yang duduk di bangku kepemimpinan Sekte Lang, tapi tidak ada yang berani mengutarakannya karena terlihat jelas kalau Bing Sao sangat menghormati Lin Tian.
Dan di sana juga telah hadir Tetua Agung bersama Bing Yue yang berdiri di belakang Tetua Agung tersebut. Lin Tian yang telah duduk di kursi pemimpin pun menatap semua orang di sana dengan wajah yang sangat tenang. Apa mereka mulai bergerak? Tanya Lin Tian kepada Bing Shao. Iya, mereka telah bergerak, sekarang mereka sudah bersiap memulai perang dengan kita, tapi... Bing Shao berhenti berbicara karena hal ini pun tidak dia duga sama sekali akan terjadi. Jangan terlalu sedih, sudah sewajarnya mereka bergerak karena mereka telah dikuasai oleh keserakahan mereka sendiri. Tentu mereka tidak akan peduli lagi dengan persahabatan atau persaudaraan lagi. Di mata mereka semua murid maupun kita hanyalah sebuah objek yang mengganggu, jelas Lin Tian kepada Bing Shao yang masih terlihat sangat baik di mata Lin Tian. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, semua orang di sana pun kaget, karena mereka tidak menyangka kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut seorang pemuda yang masih sangat muda ini. Apa ada hal lain lagi? Tanya Lin Tian dengan tenang. Lalu salah satu tetua di sana pun berdiri dan mengatakan kalau mereka tidak dapat berbicara kepada leluhur tua, padahal rencananya mereka juga ingin menceritakan masalah ini kepada leluhur tua tapi mereka tidak dapat bertemu maupun mengirim pesan kepada leluhur. Lin Tian yang mendengar hal itu hanya tersenyum, dia tahu kalau itu adalah ulah dari anak dewa yang ikut dalam masalah dalam sekte langitnya. Dia sudah bertekad siapapun pemuda itu meski dia hanyalah anak dewa dari alam langit sekalipun sekali dia menyinggung Lin Tian maka hanya kematian atau babak belurlah hasil dari itu. Tidak usah khawatir tentang leluhur, karena menurutku para leluhur baik-baik saja sekarang hanya mereka sedang terjebak di formasi, jelas Lin Tian. Tapi kita butuh leluhur untuk mencegah perang antar sesama kita tidak terjadi. Jika kita berperang maka banyak murid kita yang akan mati, ucap salah satu tetua yang masih tidak ingin berperang melawan 5 tetua besar karena takut membuat kekuatan sekte langit menurun. Pikiranmu terlalu naif tetua, balas Lin Taun. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, tetua itu sedikit marah tapi dia tidak menunjukkannya di depan semua orang di sana. Kamu tahu, karena peraturan dan pikiran lemah kalianlah semua hal ini terjadi. Cobalah jika kalian selama ini bersikap tegas kepada semua orang di sekte langit maka aku yakin tidak akan ada yang terjadi sekarang. Jelas Lin Tian dengan mengejek mereka. Lin Tian tahu kalau semua tetua di sini berpikir terlalu naif. Mereka berpikir dengan selalu mengalah akan dapat membuat sekte mereka tetap menjadi kuat seperti biasanya tapi mereka tidak sadar kalau tidak adanya ketegasan dan juga pelaksanaan peraturan yang tegas hanya akan mempercepat kemunduran dari sebuah sekte. 496. Bergeraknya 5 tetua besar, tidak adanya peraturan yang tegas, dan perlakuan sewenang-wenang dari atasan sendiri, dan tidak adanya hukuman dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tetua maupun murid-murid di sini. Hal itulah yang membuat sekte langit ini semakin melemah. Perbedaan mereka dengan sekte langit di dunia biru adalah sekte langit dunia biru yang dipimpin oleh Bing yang sekarang sangatlah teratur baik master sektenya, leluhur serta para tetua lain masih dengan patuh melaksanakan peraturan yang telah mereka tetapkan. Serta tidak adanya perlakuan yang istimewa bagi murid yang telah berbuat pelanggaran atau melakukan hal yang telah dilarang dalam peraturan sekte itu yang membuat sekte langit menjadi lebih teratur. Dan ada lagi hubungan antar sesama di sekte langit dunia biru sangatlah kuat. Hal itu membuat sekte langit menjadi sekte yang kuat di dunia biru sekarang meski dulunya pernah tidak ada ahli yang sekuat sekte super lainnya di sana. Tapi di sini, murid-murid melakukan hal seenaknya, tetua mereka di sini pun seringkali melakukan hal buruk seperti menindas murid yang lemah maupun melakukan hal buruk lainnya. Dan tidak adanya peraturan yang tegas atau sikap tegas dari tetua tingkat tinggi maupun master sekte itu sendiri, yang membuat mereka berani melakukan hal buruk seperti itu di sini. Ingatlah, mulai sekarang setelah semua selesai aku akan menetapkan semua peraturan baru yang harus dilaksanakan oleh kalian maupun murid-murid kita, dan pelanggar akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, ucap Lin Tian tegas sambil mengeluarkan token langit. Yang mana token tersebut sebenarnya hanyalah token ungu yang pernah diberikan oleh 5 leluhur tua kepada Lin Tian untuk mengakses semua tempat di sekte langit dunia biru dulu. Melihat token tersebut semua tetua tertinggi serta tetua yang ada di sana bergetar. Sekarang mereka mengerti kenapa Bing Shao dan Tetua Agung akan bersikap sopan kepada pemuda ini. Jelas kalau pemuda ini berasal dari dunia yang sama dari leluhur mereka yang berarti pemuda inilah yang akan mungkin jadi Master Sekte Langit selanjutnya. Iya, Master, ucap mereka serentak dan penuh hormat setelah melihat token itu. Bagus, mari bergerak juga aku ingin melihat bagaimana 5 tetua besar itu ingin menguasai Sekte Langitku, ucap Lin Tian berdiri dan berjalan langsung turun dari aula itu.
Pada saat Lin Tian turun dari aula, semua tetua serta Bing Sao dan tetua agung mengikuti dari belakang Lin Tian. Jelas dengan keadaan sekarang mereka telah menganggap Lin Tian sebagai master sesungguhnya dari sekte langit mereka. 5 tetua membawa murid-murid yang lemah menjauh dari tempat bertempur, dan 3 lainnya memimpin pasukan kita bertemu musuh, ucap Lin Tian sambil berjalan dengan santainya keluar dari aula. Setelah mendengar perintah Lin Tian, 5 dari mereka pergi mengurus murid-murid mereka yang lemah untuk dibawa ke tempat yang aman, dan 3 tetua lainnya pergi mengatur dan membawa pasukan untuk ikut berperang melawan 5 tetua besar itu. Sepertinya mereka telah sampai, tapi sungguh beraninya mereka hanya melihat dari langit, ucap Lin Tian sambil memandang ke arah langit sambil tersenyum. Di langit di mana Zhao Lu, Yue Liandao dan Bai Ying bersembunyi melihat hal yang terjadi di sekte langit, tapi mereka tidak turun karena mereka ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Lin Tian dengan hal yang akan terjadi hari ini. Pemuda ini tersenyum ke arah kita. Tidak mungkin kan, ucap Yue Liandao dengan wajah yang agak tidak percaya. Sedangkan Zhao Lu dan Bai Ying menatap Lin Tian dengan mata yang terlihat gugup. Mereka merasa kalau senyum Lin Tian itu jelas untuk mereka, dan di dalam senyum itu mereka merasakan ketakutan yang luar biasa, padahal mereka belum yakin kalau Lin Tian sudah mengetahui tempat mereka berada. Pemuda ini, apa orang yang dikatakan dalam pesan itu? Tanya Zhao Lu kepada Bai Ying. Iya, dialah Lin Tian, ucap Bai Ying dengan gugup. Dia sudah mengetahui tentang Lin Tian dulu saat sebelum Bai kecil mengusirnya, bahkan dulu saat dia menatap wajah tampan Lin Tian hampir saja dia tergoda karena ketampanan Lin Tian. Sekarang di saat dia melihat senyum Lin Tian, dia merasakan sesuatu yang menakutkan seperti sedang menatap mereka dari jauh. Tapi hal yang lebih membuat dia terkejut adalah kultivasi Lin Tian yang hanya di alam dewa tingkat rendah membuat Bai Ying merasa aneh. Sebelumnya dia dapat merasakan kalau Lin Tian berada di alam dewa tingkat menengah. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Fikir Bai Ying. Di perbatasan antar kubu 5 tetua besar dan kubu Lin Tian berada, telah banyak pasukan 5 tetua besar yang berkumpul bersiap menyerang ke arah tempat Lin Tian berada. Jelas kalau 5 tetua itu melihat Lin Tian yang berjalan di depan dengan semua tetua di kubu Bing Sao berjalan di belakang Lin Tian. Tetua Peng apa ini? Kenapa pemuda itu? Salah satu tetua di sana bertanya dengan wajah heran melihat semua tetua dengan santai dan patuhnya berjalan di belakang seorang pemuda tampan. Dan di belakang seluruh tetua itu diikuti dengan pasukan yang berasal dari kubu Lin Tian itu sendiri. Bahkan tetua Peng pun tidak tahu harus menjawab apa karena dia tidak tahu juga apa yang terjadi. Jadi kalian 5 tetua besar itu, ucap Lin Tian yang berdiri paling depan dengan wajah tenang sambil menatap 5 tetua besar. Nak, siapa kamu? Berani sekali kamu tidak sopan kepada kami, teriak salah satu 5 tetua besar yang memakai pakaian hijau. Lalu, kenapa aku harus sopan kepada pengkhianat seperti kalian? Balas Lin Tian sambil mengejek kelimanya. Kau, jelas mendengar Lin Tian mengatakan kalau mereka dikatakan pengkhianat membuat keempatnya tidak senang. Tapi karena mereka dihentikan oleh tetua Peng makanya mereka mundur dan tidak jadi menyerang Lin Tian, kalau tidak mereka sangat ingin merobek-robek mulut Lin Tian itu sekarang. Nak, jaga mulutmu, bukan kami yang ingin mengkhianati sekte ini tapi kami ingin mengubah sekte ini menjadi lebih baik dari sekarang, ucap tetua Peng dengan sabar dan tenang. Lin Tian hanya tersenyum mengejek melihat bagaimana kelakuan dan juga sikap tetua Peng yang terlihat seperti orang ensge benar itu. Jelas setelah mendengar apa yang dikatakan tetua Peng, orang-orang di belakangnya juga percaya melihat mereka semua mengangguk dengan senang. Lin Tian hanya dapat menggelengkan kepalanya sambil menatap dengan mengejek mereka yang bodoh tersebut. Dengan satu kata dari tetua Peng yang memimpin mereka itu, mereka langsung percaya saja padahal mereka tidak tahu rencana sesungguhnya oleh tetua Peng tersebut. Demi sektekah? Lalu katakan padaku bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan orang luar untuk menguasai sektemu sendiri. Balas Lin Tian lagi. 497. Lin Tian vs Tetua Peng bagian 1. Wajah Tetua Peng dan 4 lainnya berubah di saat Lin Tian mengatakan hal itu, kenapa tidak? Masalah mereka bekerja sama dengan orang luar hanya beberapa orang saja yang tahu. Itu pun adalah orang-orang yang sangat setia kepada mereka, dan tidak ada orang lain yang tahu akan hal itu lagi, tapi pemuda di depan mereka bisa tahu bahwa mereka bekerja sama dengan orang lain untuk menguasai sekte langit. Apa maksudmu? Jangan mengatakan hal aneh dan juga siapa kamu, ucap tetua Peng itu dengan wajah marah. Lin Tian hanta tersenyum dan dengan santai mengeluarkan token yang dia miliki.
Melihat token itu, wajah kelima tetua besar berubah sangat jelek karena jelas mereka mengenali token yang ada pada Lin Tian tersebut. Bagaimana? Tanya Lin Tian dengan tenang. Cih, hanya token itu kami pikir kami akan patuh denganmu. Dan juga asal kamu tahu tidak akan ada leluhur yang akan bisa membantu kalian. Ucap tetua Peng yang sudah benar-benar marah dan ketakutan melihat token di tangan Lin Tian itu. Oh, kalau begitu kamu tidak bisa diselamatkan lagi. Ucap Lin Tian dengan senyum kejam terlihat dari wajahnya. Hahaha, kamu akan mati, tapi kamu masih berpikir bisa selamat dari kami semua. Ucap tetua Peng dengan sombong. Lin Tian hanya diam-diam sambil mengejek mereka semua, lalu tanpa kata-kata lagi Lin Tian menghilang dari tempat dia berada dan muncul di depan salah satu tetua besar yang terlemah dari kelimanya. Swiss, apa yang... Belum selesai tetua itu berbicara, tubuhnya sudah ditembus oleh tombak emas Lin Tian tepat di jantungnya. Aku katakan kalian tidak bisa diselamatkan lagi, jadi mati saja. Ucap Lin Tian dengan wajah tenang sambil mengangkat tubuh salah satu tetua tersebut ke langit. Bakar, ucap Lin Tian, lalu api langit keluar dan membakar tetua yang masih tertancap oleh tombak Lin Tian itu. Tetua itu serta rohnya pun terbakar habis meski dia adalah seorang dewa sekalipun. Tetua itu benar-benar mati tanpa ada tubuh yang tersisa, padahal jika seorang dewa mati selama rohnya tidak lenyap maka dia bisa dihidupkan kembali dan memiliki tubuh lagi. Syangnya Lin Tian bukanlah orang yang baik hati, dia langsung menghancurkan roh tetua itu dengan kejam dan tanpa ampun sekalipun di bawah tatapan banyak orang yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Swiss, Lin Tian kembali ke tempatnya dengan sanyai seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Melihat hal itu tetua Peng sangat marah memandang Lin Tian. Nak, kamu bangsat, teriak tetua Peng menyerang ke arah Lin Tian yang berdiri dengan tenang itu. Serang, ucap salah satu tetua lainnya, memerintahkan pasukannya untuk menyerang ke arah pasukan Lin Tian. Kalian urus yang lainnya, tetua Peng ini serahkan padaku, ucap Lin Tian kepada Bing Sao dan yang lainnya. Hati-hati Master, ucap mereka serentak. Lalu tanpa kata lagi Lin Tian juga menyerang tetua Peng dan pertempuran pun terjadi di sekte langit itu. Boom, 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 nak, meski kamu juga seorang dewa tingkat rendah tapi tetap hanya segitu, aku akan membuatmu lebih mengerikan daripada kematian. Teriak tetua Peng, yang menyerang Lin Tian dengan tombaknya. Boom, boom, Lin Tian dan tetua Peng masih bertarung dan di bawah sudah ada beberapa mayat yang tergeletak berlumuran darah di tanah sekte langit tersebut. Tentu Lin Tian yang melihat hal itu ada sedikit kesedihan di dalam hatinya, tapi dia tahu hal ini harus dilakukan untuk membiarkan nantinya sekte langit mengingat tragedi menyedihkan di sekte mereka yang pernah terjadi. Di langit yang agak tinggi, pemuda ini sangat kuat, ucap Yue Liandao yang melihat bagaimana Lin Tian bertarung dengan tetua Peng. Zhao Lu mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yue Liandao itu. Meski dia hanya di tahap puncak alam dewa tingkat rendah tapi dia masih bisa bertarung dengan seorang dewa di tingkat menengah. Ada apa saudari Bai? Tanya Zhao Lu yang melihat kalau Bai Ying agak termenung dan terlihat ada masalah. Tidak, aku sebenarnya pernah melihat pemuda ini tapi kekuatannya tidaklah hanya segini, jelas Bai Ying dengan wajah yang agak bermasalah memandang Lin Tian. Dia lalu menceritakan hal yang pernah dia dengar di dunia dewa tentang Lin Tian. Setelah keduanya mendengarkan hal itu wajah mereka tidak bisa tidak kaget karena ternyata pemuda ini adalah anak dari leluhur bela diri. Bukan hanya itu, kekuatan yang pernah dia perlihatkan adalah di alam dewa tingkat menengah tapi sekarang anehnya pemuda ini hanya di alam dewa tingkat rendah. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Lu dalam sekejap, wajahnya pucat dan langsung memandang Lin Tian dengan keterkejutan yang jelas di matanya. Jangan-jangan ini... Ucapan Zhao Lu terhenti di dalam tenggorokannya yang membuat Bai Ying dan Yue Liandao merasa penasaran. Ada apa Zhao Lu? Jangan-jangan apa? Tanya Bai Yue. Jika aku benar kemungkinan ini hanyalah cloning dia saja, tapi, cloning dengan kekuatan seperti ini bukankah terlalu kuat? Ucap Zhao Lu dengan wajah yang tidak percaya. Yang lain lekas terdiam dan tidak percaya jika itu benar maka Lin Tian ini memang jenius yang luar biasa melebihi mereka yang seorang anak dewa. Saudari Bai, apa ada yang telah kamu sembunyikan dari kami? Ucap Zhao Lu secara tiba-tiba membuat Bai Ying kaget dan terdiam juga. Huf, lebih baik kalian nanti bertanya pada pemuda itu, jawab Bai Ying yang tidak mau mengatakan apapun. Mendengar itu keduanya terdiam untuk sementara waktu dan kembali lagi memandang Lin Tian yang sedang bertarung dengan tetua Peng itu. Boom, boom, teknik tombak naga, ucap Lin Tian.
Tombak emas Lintian menyerang Tetua Peng dengan berbentuk seperti kepala naga di ujungnya. Boom! Tetua Peng terpental beberapa meter sebelum menstabilkan dirinya kembali. Dia memandang Lintian dengan wajah yang masih tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Lintian sangatlah kuat melebihi dari harapan dia sebelumnya. Nak, kali ini kamu pasti akan mati. Aku akan serius sekarang, ucap Tetua Peng yang lalu mengangkat pedangnya ke langit sambil dua jari dari tangan yang satunya diangkat setinggi mata Tetua Peng. Pedang kegelapan menelan cahaya, teriak Tetua Peng, lalu setelah Tetua Peng berteriak pedang yang diangkatnya itu menghasilkan pedang hitam yang sangat besar. Mati, pedang hitam itu diarahkan ke Lintian, dengan cepat pedang itu pun menyerang Lintian yang masih terlihat sangat tenang. Boom, 498. Apa dia bercanda? Hahaha, akhirnya kamu mati juga, ucap Tetua Peng dengan tertawa keras. Sedangkan semua dari kubu Lintian telah terdiam dan wajah mereka terlihat sangat cemas. Lintian adalah harapan mereka, jika dia mati maka semangat mereka tentu akan goyah. Apa dia mati? Tanya Yue Liandao dengan wajah yang tidak percaya. Zhao Lu juga menggelengkan kepalanya bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan Bai Ying mengepalkan tangannya karena masih berharap Lintian baik-baik saja. Tetua Peng masih tertawa keras di langit merasa kalau dia sudah menang melawan Lintian. Dia lalu melihat ke arah Aning Sao dan Tetua Agung dengan senyum mengejek. Orang yang kalian harapkan telah mati, bagaimana kalian bisa menang sekarang? Lebih baik menyerah atau kalian mati saja, ucap Tetua Peng dengan wajah penuh dengan senyum kemenangan. Mendengar itu Tetua Agung dan Bing Sao menggertakkan gigi mereka karena marah. Mereka tidak mungkin menyerah kepada kelompok Tetua Peng. Jika mereka menyerah maka Sekte Langit pasti akan hancur di tangannya seperti yang pernah Lintian katakan. Seseorang penguasa yang hanya haus akan kekuasaan tidak akan pernah bisa mengubah sekte menjadi lebih baik. Mereka hanya akan dapat menyebabkan cepat atau lambat sekte itu dalam kehancuran. Karena mereka tidak akan peduli dengan murid atau orang yang lemah, dan lebih mementingkan diri mereka sendiri dibandingkan sekte maupun orang-orang mereka. Tidak akan pernah. Meski kami harus mati, Sekte Langit tidak akan diserahkan abdamu. Sekte Langit kami hanya bisa dipimpin oleh orang yang memiliki hati seorang pemimpin dan kuat melebihi naga. Ucap Bing Sao dengan marah. Iya, Sekte Langit kami tidak akan diserahkan kepada orang-orang serakah seperti kalian. Kalian hanya sampah dan tak pantas menjadi penguasa Sekte Langit kami, tambah Tetua Agung dengan wajah marah. Sekte Langit kami hanya boleh di tangan yang benar. Jika haru mati kami akan bersedia mati untuk sekte kamu, ucap tetua lainnya. Setelah mendengar hal itu murid-murid Seta tetua lain yang mengikuti Lintian bergetar, mereka juga telah membulatkan tekad mereka dengan kuat. Kami akan mati untuk sekte daripada menyerah kepada pemberontak, teriak Bing Sao. Kami rela mati untuk sekte, teriak semua murid dan tetua yang ikut berperang di sana dengan penuh percaya diri. Kami rela mati untuk sekte, teriak mereka lagi secara serentak. Membuat seluruh pengkhianat bahkan 3 orang di langit itu ikut bergetar karena kata-kata mereka. Sekte ini luar biasa, jika kita memiliki sekte seperti ini mungkin saja tidak akan ada yang bisa melawan mereka jika dibiarkan berkembang, ucap Zhao Lu memuji bagaimana para murid dan teruai sekte langit masih berdiri atas kepercayaan mereka sendiri. Yue Liandao dan Bai Ying juga serentak mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zhao Lu. Jelas hati mereka tergerak setelah melihat hal yang ada di bawah mereka. Kalian yang meminta, bunuh mereka semua, ucap Tetua Peng. Serang, kami rela mati untuk sekte, teriak Bing Sao. Kami rela mati untuk sekte, ucap teriakan semua orang di kubu Lintian tanpa takut menyerang ke arah para pemberontak itu. Boom, hahaha, bagus, inilah sekte langitku yang sebenarnya, ucap suara muda yang muncul tiba-tiba di langit. Di saat itu pertarungan berhenti dan sesosok pria masih berdiri di tempat Tetua Peng melepaskan serangannya. Jelas baju pria itu compang camping dan rambutnya terlihat sangat berantakan tapi masih ada senyum di wajahnya. Kau masih hidup, ucap Tetua Peng tidak percaya memandang Lintian yang terlihat baik-baik saja itu. Hei, apa kamu pikir dapat membunuhku dengan hanya serangan seperti itu? Ucap Lintian yang terlihat sudah berantakan itu. Memang serangan tadi cukup kuat yang membuat dia harus sekuat tenaga mengeluarkan seluruh energinya yang ada. Ia memang kalau cloning tidaklah sekuat tubuh aslinya, jadi wajar saja Lintian hanya sanggup menahan serangan itu saja. Dan jika dia menahan satu serangan itu lagi maka mungkin dia tidak akan dapat bertahan lagi.
karena jelas energi di tubuhnya sudah berantakan dan juga sudah cukup lelah. Meski kamu masih hidup tapi kami sudah terluka dan energi di tubuhmu sudah sangat membebankan tubuhmu, ucap Tetua Peng yang sudah tahu keadaan Lin Tian. Mendengar hal itu semua pengikut Lin Tian yang tadi senang kalau Lin Tian masih hidup berubah sangat jelek dan sedih. Mereka baru sadar kalau Lin Tian hanyalah seorang dewa tingkat rendah tahap puncak mana mungkin bisa bersaing dengan Tetua Peng yang ada di alam dewa tingkat menengah tahap tengah. Ho, seberapa yakin kamu akan hal itu? Tanya Lin Tian dengan senyum mengejek ke arah Tetua Peng. Melihat wajah Lin Tian yang mengejeknya Tetua Peng sangat marah, dia tidak pernah diejek oleh seorang pemuda seperti Lin Tian sebelumnya. Kamu akan tetap mati meski kamu masih hidup sekarang. Aku akan membunuhmu. Ucap Tetua Peng menyerang Lin Tian lagi, tapi Lin Tian masih tersenyum melihat Tetua Peng menyerang dia tanpa rasa takut. Tinju kegelapan, mati nak, ucap Tetua Peng yang sudah dekat dengan Lin Tian. Boom, Master, teriak Bing Sao dan Tetua Agung serentak, dengan wajah yang menyedihkan. Boom, sesosok terlempar dari tempat Lin Tian dan Tetua Peng bertarung tersebut, dan sosok itu jatuh terhempas ke tanah di dekatnya dengan sangat keras. Perlahan debu menghilang. Terlihat kalau sosok yang tadi terlempar adalah Tetua Peng yang menyerang Lin Tian. Terlihat jelas wajah Tetua Peng yang menyedihkan akibat terkena serangan yang cukup kuat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ucap Tetua Peng memandang ke langit yang masih penuh dengan debu. Dia bahkan memuntahkan seteguk darah karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat tadi saat menyerang Lin Tian. Jelas kalau dia merasakan kalau Lin Tian telah terluka dan tidak bisa menyerang dia lagi tapi tiba-tiba dia terpukul dengan sangat keras membuat dia terluka. Apa yang tidak mungkin? Ucap saura Lin Tian dari banyak debu itu, lalu dua sosok terlihat di langit di bawah tatapan tidak percaya banyak orang di sana. Bagaimana mungkin bisa begini? Ucap Tetua Peng melihat dua sosok yang mirip itu. Sosok yang baru datang itu memakai pakaian serba putih dan di kepalanya ada kucing yang terlihat sedang tidur tanpa peduli situasi di sana. Beberapa tetua di sisi Lin Tian juga kaget dengan apa yang terjadi di sana, bahkan ketiga anak dewa itu pun sudah hampir jatuh karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat sekarang. Apa dia bercanda? Ucap Zhao Lu dengan mulut yang sedikit miring. 499. Keluarlah. Kata-kata itu keluar dari mulut Zhao Lu yang sudah hampir lemas karena kaget melihat Lin Tian. Bagaimana tidak dia dapat merasakan kalau aura dari Lin Tian yang asli lebih kuat dari cloningnya. Tapi yang membuat dia kaget bukan itu adalah jarak antara kekuatan cloning dan tubuh asli Lin Tian tidak jauh berbeda. Hal itu yang membuat dia hampir tidak percaya. Biasanya jika seseorang membuat cloning, maka kekuatan cloningnya hanya akan menjadi setengah dari kekuatan asli dari orang tersebut. Tapi Lin Tian, pemuda ini apa sebenarnya dia? Apakah dia monster? Di alam langit pun mungkin tidak ada yang seperti dia. Ucap Yue Liandao yang biasanya tidak terlalu banyak berbicara. Tapi kali ini dia telah dikagetkan terus oleh Lin Tian sejak mereka melihat apa yang terjadi di Sekte Langit. Siapa kamu? Kenapa Bi? Ucap tetua berhenti saat memikirkan sesuatu. Dia sadar akan selama ini yang dia lawan hanyalah cloning saja. Orang yang dia lawan sebelumnya ini hanya cloning. Jantung Tetua Peng berpacu dengan sangat cepat setelah menyadari semua itu. Dia memandang Lin Tian seperti memandang monster bukan lagi sesosok kultivator biasa. Jawabannya tentu iya aku. Ucap Lin Tian asli dengan senyum. Lin Tian dan cloningnya memandang Tetua Peng dengan wajah mengejek. Diejek lagi oleh Lin Tian membuat Tetua Peng langsung memuntahkan seteguk darah dengan keras dari mulutnya. Dia telah benar-benar kalah oleh seorang pemuda yang belum berusia 25 tahun. Kembalilah, ucap Lin Tian kepada cloningnya. Cloning Lin Tian mengangguk lalu berubah menjadi cahaya dan masuk kembali ke tubuh Lin Tian. Langsung kekuatan Lin Tian pun meningkat lagi menjadi dewa tingkat menengah tahap puncak, tapi jelas bukan itu saja batasnya. Lin Tian terlihat sedikit mengerutkan kening merasakan hal yang terjadi pada tubuhnya. Aku benar-benar tidak bisa menahannya, ucap Lin Tian dengan wajah sedikit berat. Boom, boom. Kekuatan dari tubuh Lin Tian meningkat dengan cepat menembus kemacetan dari alam dewa menengah ke alam dewa tingkat tinggi. Petir di langit menyerang Lin Tian yang berada di sana bahkan awan gelap menutupi seluruh area di benua barat membuat wajah orang-orang di sana pun kaget. Istana benua barat, seseorang menembus alam dewakah? Tapi bagaimana bisa menghasilkan awan gelap seperti ini? Pikir Lin Jing yang baru pertama kali melihat awan gelap yang menutupi seluruh benua barat. Bukankah terlalu luar biasa?
Fikir Zhao Lu melihat awan gelap di langit mengisi seluruh langit di sana. Biasanya awan seperti ini hanya bisa dihasilkan jika seseorang akan menembus alam dewa langit, tapi sekarang itu muncul tepat saat Lin Tian menembus alam dewa tingkat tinggi. Huf, pergilah, ucap Lin Tian kepada semua awan gelap di langit. Tidak seperti dulu, sekarang dia sudah menguasai elemen petir, bisa dibilang dia juga termasuk penguasa seluruh petir. Jadi petir seperti petir kesengsaraan sudah tidak berguna ataupun tidak berbahaya bagi Lin Tian. Benar saja, tak lama setelah suara Lin Tian semua petir itu dengan patuh menghilang dalam sekejap. Tentu itu juga karena Lin Tian telah menguasai setengah dari warisan Kaisar Langit juga, dan aura energi yang berbeda dari dalam tubuh Lin Tian membuat petir kesengsaraan merasakan Lin Tian seperti tuannya. Sepertinya aku sudah bisa mengendalikan petir dengan sempurna, kemungkinan karena gabungan dari 3 energi yang kudapatkan dari bumi, alam rahasia benua utara dan energi yang dihasilkan oleh dunia dewa, pikir Lin Tian mengangguk dengan puas. Lin Tian yang masih berpikir tentang dirinya sendiri tidak tahu kalau wajah seluruh orang di sana sudah bergidik ketakutan dan ngeri melihat pemuda di langit itu. Bahkan tetua Peng yang tadi berniat melawan Lin Tian sudah kehilangan semangat juangnya untuk melawan Lin Tian lagi. Wajahnya juga sudah pucat dan sudah memuntahkan darah karena ketakutan melihat Lin Tian. Iya, saatnya menyelesaikan masalah di sini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia memandang ke suatu tempat di arah berlawanan dari tempat dia berdiri. Tentu bukan berarti dia tidak tahu kalau ada seseorang yang melihat semua hal yang terjadi di sini dengan memandang dari jauh. Keluarlah, aku tahu kau di sana, atau kamu perlu aku menarikmu keluar? Teriak Lin Tian melihat ke arah berlawanan dari dia. Tak lama seorang pemuda muncul di hadapan Lin Tian. Dia adalah pemuda yang dipanggil Tuan oleh Tetua Peng sebelumnya, dan jelas saat pemuda itu muncul Tetua Peng merasa bahagia karena setaunya pemuda itu lebih tinggi alamnya dari Lin Tian. Bagaimana bisa kamu tahu aku di sini? Ucap pria muda tersebut dengan wajah gelap memandang Lin Tian. Menurutmu dengan kekuatan yang seperti itu bisa bersembunyi dariku? Ucap Lin Tian mengejek pemuda itu. Mendengar hal itu pemuda tersebut mengerutkan keningnya, tapi dia tidak mencoba membalas Lin Tian karena dia jelas bukan lawan Lin Tian karena baik dia dan Lin Tian memiliki kultivasi yang sama sekarang. Anak dewa kegelapankah? Ucap Lin Tian Esbil melihat simbol setengah lingkaran berwarna hitam di kening pemuda tersebut. Mendengar hal itu pemuda itu kaget karena Lin Tian bisa tahu siapa dia. Memang dia adalah anak dari dewa kegelapan, salah satu dewa yang berkuasa di alam langit. Kamu. Anak dewa kegelapan itu menunjuk Lin Tian tapi tidak bergerak sedikitpun untuk menyerang dia. Kalian bertiga juga keluarlah atau aku juga perlu menarik kalian. Tanya Lin Tian melihat ke atas langit dia berada. Dia, Zhao Lu hanya bisa menghela nafas dengan 2 lainnya dan akhirnya ketiga pemuda itu pun keluar dari tempat mereka bersembunyi. Melihat 3 pemuda yang muncul wajah anak dewa kegelapan menjadi gelap, dia terlihat sangat marah saat memandang Zhao Lu yang berdiri di tengah keduanya itu. Zhao Lu. Ucap pria itu dengan nada kesal. Oh, Heian, kita bertemu lagi. Ucap Zhao Lu dengan tersenyum ke arah pria bernama Heian itu. Wajah Heian sangat gelap memandang Zhao Lu. Dia sangat membenci pria ini saat dia bangun dari tidurnya dulu karena selama di alam langit sebelum dia dilempar ke dunia dewa dengan paksa oleh orang tuanya, dia selalu bertempur dengan Zhao Lu dan tidak pernah menang melawan pemuda itu sekalipun. Hal itu adalah rasa malu bagi dia selama ini. Tentu saat Zhao Lu muncul dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Lin Tian yang melihat hal itu hanya diam memandang keempat pemuda tersebut. 500. Keberanian Lin Tian. Tapi wajah Lin Tian berubah saat memandang Bai Ying, wanita satu-satunya di antara 4 anak dewa itu. Kenapa wajahnya agak mirip dengan seseorang? Siapa ya? Fikir Lin Tian dengan wajah yang agak berat. Bai kecil yang melihat Lin Tian sedang memandang Bai Ying hanya diam dan berpura-pura tidak melihat, sebab dia tidak ingin memberitahu Lin Tian juga sekarang tentang Bai Ying karena pasti akan sangat merepotkan jika Lin Tian tahu. Tapi itu tak berselang lama sebelum Lin Tian kembali tenang, lalu dia memandang ke arah anak dewa kegelapan itu dengan wajah yang tersenyum. Jadi katakan padaku apa tujuanmu datang ke sini? Siapa Hei ya? Ucap Lin Tian berpura-pura sambil bercanda. Apa katamu? Ucap Heian dengan wajah gelap memandang Lin Tian, jelas dia tidak suka dengan ejekan Lin Tian itu. Jangan berbicara dan menatapku seperti itu. Ucap Lin Tian. Tak lama Lin Tian menghilang dan muncul tepat di depan Heian dan dia langsung menamparkan wajah pemuda tersebut dengan keras. Boom! Yang membuat pemuda Tiu terlempar sangat jauh sebelum mendarat dengan tenang di tanah.
Melihat pemuda itu ditampar Lin Tian dengan mudah, wajah tetua Peng berkedut lebih tak percaya. Tuan yang dia anggap sangat kuat dengan mudahnya dikalahkan oleh Lin Tian. Bahkan itu hanya ditampar satu kali saja oleh Lin Tian membuat tuannya terlempar jatuh ke tanah seperti dia. Aku tidak suka menamparkan seseorang, tapi ya anggap aku menggantikan ayahmu untuk memberikanmu pelajaran, ucap Lin Tian menepuk-nepuk tangannya. Sedangkan wajah ketiga lainnya sudah sangat berubah memandang Lin Tian, tidak suka menamparkan. Jelas-jelas kalau dia sengaja menamparkan Hei An dengan keras di depan mereka. Tentu Zhao Lu yang lebih pintar juga tahu apa maksud dari perkataan Lin Tian itu, karena jelas perkataannya tidak hanya mengarah kepada Hei An tapi juga dia dan dua rekannya yang lain. Kau, sungguh lancang, ucap Hei An yang telah keluar dari reruntuhan tanah tempat dia jatuh. Saat dia muncul jelas ada bekas tamparan di pipi kanannya yang berbekas jelas dipandang semua orang di sana. Cukup kuat sehingga bisa tidak terluka karena tamparanku. Biasanya siapa saja yang aku tamparan setidaknya ada beberapa gigi yang jatuh dari mulutnya, ucap Lin Tian berpura-pura berpikir memandang Hei An. Hei An dengan marah menatap Lin Tian, dia tidak percaya kalau masih ada yang berani namparnya setelah tahu siapa dia sesungguhnya. Jangan terlalu berpikir, meski kamu anak dewa kegelapan di mataku kamu hanyalah orang bodoh, ucap Lin Tian dengan wajah tenang. Zhao Lu yang melihat semua hal itu tidak dapat percaya lagi, dia yakin kalau pemuda di depannya ini memiliki sifat kejam tapi jelas kalau itu hanyalah untuk lawan atau musuhnya. Sudahlah, aku ingin lihat jika aku menamparkanmu apa aku bisa membuat dewa kegelapan muncul. Ucap Lin Tian yang membuat keempat pemuda tersebut kaget. Lin Tian menghilang lagi dan muncul di depan Hei An dengan senyum mengejak ke arah Hei An itu. Swiss, plak, 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 plak. Pemuda itu terus ditampar oleh Lin Tian dengan cukup kuat sampai-sampai beberapa kali memuntahkan darah dari mulutnya yang membuat wajah pemuda yang tadi tampan berubah menjadi jelek. Kau, plak, Lin Tian bahkan tidak membiarkan pemuda itu berbicara sebelum menamparkannya kembali dengan sangat keras sampai dia pun terlempar kembali ke tanah di daerah sekte langit itu. Sepertinya itu tidak mempan, bagaimana menurutmu? Tanya Lin Tian ke arah Zhao Lu. Zhao Lu yang dipandang oleh Lin Tian sedikit berkeringat dingin karena dia sekarang jelas kalau Lin Tian lebih kuat dari dirinya karena dapat dengan mudah mengalahkan Hei An yang sering bertarung dengannya di alam langit. Serta meski dia menang melawan Hei An itu juga hanyalah kemenangan tipis saja, dan kekuatan mereka pun tak jauh berbeda dengan Hei An, jadi dari sanalah dia tahu kalau dirinya bukan lawan Lin Tian. Kami di sini bukan untuk membuat masalah, ucap Zhao Lu dengan gugup. Tentu akal tahu itu karena orang yang memanggil kalian adalah aku, balas Lin Tian dengan wajah tenang. Wajah kedua pria itu selain Bai Ying berubah menjadi kaget, jadi orang yang mengirim pesan kepada Bai Ying adalah pemuda di depan mereka ini. Kalian sebaiknya diam di sini selagi aku menyelesaikan beberapa hal, ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar perintah Lin Tian mereka bertiga langsung mengangguk, entah kenapa saat mereka menatap Lin Tian seperti mereka menatap seorang kaisar yang sangat berkuasa. Bahkan dulu sewaktu mereka masih di alam dewa hal ini tidak pernah mereka rasakan saat menatap orang tua mereka sendiri. Jadi karena aku di sini, mari kita mulai selesaikan masalah internal sekte kita, ucap Lin Tian yang tidak pelan maupun keras. Boom, mati kau. Teraik Hei An yang keluar dari reruntuhan langsung menyerang Lin Tian dengan kekuatan penuhnya. Jelas dia ingin langsung menyerang Lin Tian dengan satu serangan untuk membunuhnya. Tapi, kamu ingin mati. Baiklah. Ucap Lin Tian dengan tenang, dia dengan santai bersiap memukul Hei An dengan wajah gelap. Lin Tian berhasil menghindar dari pukulan Hei An, tapi saat itu juga Lin Tian memukul pemuda itu dengan sangat keras yang langsung membuat pemuda itu memuntahkan darah dan terbang lagi seperti meriam ke tanah. Boom! Hei An tidak dapat bergerak lagi karena jelas tulang rusuknya patah oleh pukulan Lin Tian. Dan juga dia telah memberikan seluruh kekuatannya di pukulan yang gagal mengenai Lin Tian, jadi sekarang dia tidak ada energi untuk bisa banung lagi. Sekarang matilah, ucap Lin Tian mengeluarkan busur dari cincin spesialnya dan melepaskan anak panah tepat ke arah jantung Hei An. Melihat panah datang kepada dirinya wajah Hei An ketakutan, dia tentu tidak akan bisa menahan anak panah itu dengan keadaannya yang sekarang. Rasa kematian jelas dirasakan oleh Hei An, dia menggertakkan giginya sebelum menghancurkan mutiara aneh yang muncul di tangannya itu. Krakek, mutiara itu hancur tepat sebelum panah tersebut mendekatinya,
Cahaya gelap menghalangi anak panah itu lalu menghancurkannya berkeping-keping. Hal itu mengubah wajah ketiga pemuda di sana karena mereka jelas kalau ini pertanda buruk yang akan datang, tapi Lin Tian masih terlihat tenang melihat langit yang mulai gelap itu. Sungguh berani sekali kau sampai ingin membunuh anakku. Ucap suara yang memiliki momentum luar biasa. Bersambung.